Saat ini kita akan masuk pada topik yang ketiga mengenai jaringan muskular pada mata kuliah struktur hewan. Jaringan muskular atau jaringan otot adalah jaringan yang tersusun oleh sel-sel otot atau serat otot dan miofibril atau yang disebut sebagai serabut halus. Jaringan otot pada hewan ini bersifat khusus, yaitu dapat berkontraksi atau berkerut dan berelaksasi atau mengendur karena adanya miofibril. Setiap miofibril mengandung beberapa sarkomer dengan protein aktomiosin atau gabungan antara filamen halus aktin dan filamen kasar miosin. Antar sel-sel dalam jaringan otot dibatasi oleh sarkolema atau lapisan membran yang mengelilingi sel otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu untuk berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dapat memanjang ataupun memendek. Dalam gerakan otot dikenal ada beberapa istilah di bawah ini. Yang istilah-istilah tersebut adalah ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian istilah depresi, yaitu gerak menekan ke bawah ataupun menurunkan. Pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Kemudian supinasi, yaitu gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Eduksi, yaitu gerak yang mendekatkan sumbu badan. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian istilah fleksi, yaitu gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa istilah ini ada gambar yang kita bisa lihat. Bagian-bagian otot. Adapun jaringan otot ini tersusun atas beberapa bagian, yaitu sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Sedangkan filamen tersusun atas dua macam dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Filamen aktin tipis dan filamen miosin tebal. Nah, kedua filamen ini menyusun miofibril. Miofibril menyusun serabut otot dan serabut otot menyusun satu otot. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. Miofilamen adalah benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Di dalam miofilamen terdapat protein kontraktil yang disebut aktomiosin atau aktin dan miosin, tripopin dan tropomiosin. Ketika otot kita berkontraksi atau memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja, dan jika otot kita melakukan relaksasi atau memanjang, maka miosin yang sedang bekerja. Miofilamen terbagi atas dua macam, yaitu miofilamen homogen, nah terdapat pada otot halus, dan miofilamen heterogen, ini terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot rangka atau otot lurik.
Nah, bagaimana mengenai cara kerja otot? Cara kerja otot dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu antagonis atau berlawanan dan sinergis atau bersamaan. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya itu saling berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Nah, sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan yang kedua berkontraksi, maka akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh dari gerakan otot antagonis yang kerja ototnya menimbulkan gerak berlawanan, yaitu ekstensor atau meluruskan, dan flexor atau membengkokkan. Misalnya, otot tricep dan otot bicep. Kemudian, abduktor atau menjauhi badan, dan aduktor mendekati badan. Misalnya, gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. Selanjutnya adalah depresor atau ke bawah dan aduktor ke atas. Misalnya, gerak kepala merunduk dan menengadah. Kemudian supinator atau menengadah dan pronator menelungkup. Misalnya, gerak telapak tangan menengadah dan gerak telapak tangan menelungkup. Kemudian mengenai sinergis. Cara kerja otot berikutnya adalah bersamaan atau sinergis. Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya, pronator teres dan pronator quadratus, atau otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika kita menarik napas, atau otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Gerakan pada bagian tubuh umumnya melibatkan kerja otot tulang dan sendi. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya, sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Nah, berdasarkan fungsi dan struktur penyusunnya, maka jaringan otot dapat kita bedakan menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Nah, di sini kita bisa melihat gambar dari jaringan otot polos, visceral atau single unit, dan multi unit. Saat ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan otot. Jaringan otot polos adalah jaringan otot bersifat involunter yang terletak di dinding organ-organ dalam tubuh, seperti saluran organ pencernaan manusia, organ pernafasan, reproduksi, pembuluh darah, dan saluran ekskresi. Gerakan otot polos tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran karena hanya dipersyarafi oleh sistem saraf otonom. Karena bekerja di luar kesadaran, maka aktivitas gerak otot ini tidak akan menimbulkan rasa lelah, sekalipun dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mengenai jaringan otot lurik. Jaringan otot lurik adalah jaringan otot bersifat volunter yang terletak melekat di bagian rangka. Oleh karena itu, jenis jaringan otot ini juga kerap disebut sebagai jaringan otot rangka. Otot lurik bekerja di bawah pengaruh kesadaran. Nah, oleh karena itu,
Ia tidak mampu bekerja lama karena akan menimbulkan rasa lelah. Selain menggerakkan tulang di sistem rangka, fungsi otot lurik juga terkait dengan sarana pelindung rangka dari benturan luar dan tempat melekatnya jaringan lemak. Di sini kita bisa melihat gambar dari jaringan otot lurik. Sekarang mengenai jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung adalah jaringan otot bersifat involunter yang hanya dapat ditemukan di jantung. Dan jaringan otot jantung ini memiliki struktur yang mirip dengan otot lurik, tetapi memiliki mekanisme kerja seperti otot polos. Jaringan otot ini bekerja di luar kesadaran karena gerakannya dipengaruhi oleh sel saraf otonom. Oleh karena itu, jantung kita tidak pernah lelah, meskipun berpuluh-puluh tahun terus bergerak memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini kita bisa melihat gambar mengenai jaringan otot jantung. Demikianlah pembahasan kita mengenai jaringan muskular. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan yang berikut mengenai jaringan saraf.